Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang mekanisme kerja LED dan material semikonduktor secara lengkap, jelas, dan tentunya mudah dipahami. Pernahkah kalian menyadari bahwa revolusi penerangan di dunia ini sangat bergantung pada penemuan sebuah material berukuran sangat kecil? Ya, revolusi itu lahir dari ilmu fisika material. Topik ini sangat penting, terutama dalam bidang teknik elektro karena LED banyak digunakan dalam berbagai teknologi modern. Mulai dari lampu di kamar kalian, layar smartphone, hingga teknologi medis canggih. Semua bermula dari lompatan besar dalam pemahaman kita tentang semikonduktor. Bagaimana sebuah benda padat yang dingin bisa memancarkan cahaya yang begitu terang? Mari kita kupas tuntas bersama. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Paras Maliki Al-Muzakir, biasa dipanggil Maliki, dengan NIM 21060124140147147. Saya Fabio Rafael Garcia Tobing dengan NIM 210600124130102. Halo, perkenalkan nama saya Afrian Zikri Kurnia dengan NIM 21060124124120024. Perkenalkan, nama saya Rifaren Garo dengan NIM 21060124140140169. Di sini saya mungkin akan menjelaskan mengenai pengertian semikonduktor. Sebelum masuk ke LED, kita pahami dulu apa itu semikonduktor. Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat konduktivitas listrik di antara konduktor dan isolator. Secara fisika kuantum, ini dijelaskan melalui teori pita energi. Pada isolator, jarak antara pita valensi dan pita konduksi yang kita sebut dengan band gap sangatlah lebar, sehingga elektron sulit melompat. Sedangkan pada semikonduktor, celahnya cukup sempit, sekitar 1 eV hingga 3 eV. Contoh material semikonduktor yang mampu digunakan adalah silikon dan germanium. Namun, semikonduktor murni atau intristik sebenarnya bukan penghantar listrik yang terlalu baik pada suhu ruang. Disinilah letak keajaibannya. Keunikan semikonduktor terletak pada kemampuannya untuk dikontrol konduktivitasnya melalui proses yang disebut dengan doping. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang doping ya. Doping adalah proses penambahan atau ketidakmurnian ke dalam kristal semikonduktor untuk memanipulasi jumlah elektron yang bisa bergerak bebas. Lanjut ke jenis-jenis semikonduktor. Terdapat dua jenis utama semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N, yaitu semikonduktor yang memiliki kelebihan elektron, ataupun nanti jadinya muatannya negatif. Hal ini terjadi karena kita memasukkan atom dari golongan 5 seperti fosfor ataupun arsenik yang memiliki 5 elektron, valensi ke dalam kristal silikon yang hanya punya 4. Nah, elektron ekstra ini dia bisa bebas bergerak. Lalu yang kedua ada semikonduktor tipe P, yaitu kekurangan elektron atau memiliki hole yang nantinya akhirnya bermuatan positif. Hal ini terjadi jika kita melakukan doping dengan atom golongan 3 seperti boron. Kekurangan satu elektron ini menciptakan lubang atau hole yang secara fiktif bertindak seperti partikel bermuatan positif. Ketika kedua tipe ini digabungkan, terbentuklah junction PN yang menjadi dasar kerja banyak komponen elektronik, termasuk LED. Di titik pertemuan inilah keajaiban fisika terjadi, menciptakan sebuah area yang disebut depletion region atau daerah pengosongan. Lanjut ke LED. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Berbeda dengan lampu konvensional Thomas Edison yang memanaskan filamen kawat tungsten hingga menyala, yang mana proses itu membuang banyak energi menjadi panas. LED bekerja berdasarkan prinsip electroluminescence, yaitu proses perubahan energi listrik menjadi cahaya. Electroluminescence adalah fenomena optik dan listrik di mana material memancarkan cahaya sebagai respons terhadap arus listrik yang melewatinya, tanpa harus melalui proses pembakaran atau pemanasan yang ekstrim. Karena berbasis dioda, LED harus mengizinkan mengalir ke satu arah saja, dari anoda ke katoda. Kemudian lanjut ke mekanisme kerja LED. Ketika LED diberi tegangan maju atau forward bias, elektron dari sisi N bergerak menuju ke sisi P,
dan sebaliknya, hole dari sisi P bergerak menuju ke sisi N. Tegangan ini menekan daerah pengosongan sehingga elektron dan hole bisa menyeberang. Di daerah junction, elektron dan hole akan bertemu dan mengalami rekombinasi. Proses rekombinasi ini melepaskan energi dalam bentuk foton, yaitu cahaya yang kita lihat. Secara teknis, LED bekerja berdasarkan konsep band diagram, di mana elektron berpindah dari conduction band ke valence band dan melepaskan energi sebesar band gap dalam bentuk foton. Ini mengikuti persamaan E sama dengan Hc per lambda. E adalah energi foton yang dilepaskan, H adalah konstanta Planck, dan C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Keduanya adalah nilai konstanta ya. Sehingga menentukan warna cahaya yang dihasilkan. Selain itu, tegangan yang diberikan harus cukup mengatasi energi band gap sesuai dengan hubungan QV sama dengan E, di mana Q adalah muatan listrik dari elektron, V adalah tegangan listrik atau voltage yang kita berikan, kemudian dan yang E itu adalah band gap energy atau energi semikonduktor. Warna cahaya LED ditentukan oleh band gap energi dari material semikonduktor yang digunakan. Berbeda dengan lampu yang diwarnai kacanya, lampu LED murni berasal dari sifat atom penyusunnya. Semakin besar band gap energi, maka semakin besar juga foton yang dapat dihasilkan, sehingga warna cahaya dapat berubah. Contohnya, warna merah dapat menghasilkan energi yang rendah karena materialnya memiliki band gap energi yang sempit, yang dapat menghasilkan energi foton dengan panjang gelombang yang lebar. Di ujung spektrum lainnya ada warna biru, yang dimana tercipta dari material dengan band gap energi yang sangat lebar. Untuk warna kuning dan juga warna hijau, kita menggunakan material dengan celah energi di antara keduanya. Jadi, secara harfiah, insinyur material merancang dan dengan memanipulasi celah energi material tersebut di tingkat atomik. Beda dengan semikonduktor biasa seperti silikon, LED menggunakan material khusus seperti gallium arsenide, gallium fosfid, dan gallium nitrit. Kenapa kita tidak memakai silikon sebagai bahannya, padahal bahannya melimpah ruah? Karena silikon memiliki sifat indirect band gap, yaitu proses di mana rekombinasi elektronnya lebih banyak menghasilkan panas, bukan cahaya. Berbeda dengan material khusus yang digunakan, seperti gallium arsenide ataupun gallium nitrit, yang memiliki sifat direct band gap. Material ini dipilih karena memiliki sifat optoelektron yang sangat baik untuk menghasilkan cahaya secara efisien. Sebagai fakta menarik, LED berwarna hijau dan merah sudah ditemukan sejak tahun 60-an, tetapi untuk LED warna biru yang menggunakan gallium nitrit sangat sulit dibuat sehingga memakan waktu puluhan tahun. Barulah pada tahun 1990-an, ilmuwan Jepang berhasil mensintesis kristal gallium nitrit berkualitas tinggi yang berujung pada penghargaan Nobel Fisika pada tahun 2014. Penemuan LED biru inilah yang akhirnya memungkinkan kita membuat cahaya LED berwarna putih terang saat ini. Ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan lampu konvensional, antara lain hemat energi karena persentase energi listrik yang diubah menjadi cahaya jauh lebih besar daripada yang terbuang menjadi panas. Umur panjang bisa mencapai puluhan ribu jam karena tidak ada filament fisik yang bisa terbakar atau putus. Lalu tidak mudah panas, membuatnya sangat aman diaplikasikan pada perangkat kecil, dan tentunya ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia beracun seperti merkuri yang bisa ditemukan pada lampu Fender atau CFL. LED banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti lampu penerangan jalan dan rumah yang kini telah menggeser dominasi lampu pijar. Layar TV dan smartphone di mana teknologi seperti OLED dan microLED menggunakan jutaan LED super kecil untuk setiap pixel di layar Anda. Selain itu, lampu indikator di berbagai perangkat elektronik serta sistem komunikasi berbasis optik seperti fiber optik atau Li-Fi yang mentransmisikan data menggunakan kecepatan cahaya dengan hasil emisi LED maupun laser dioda. Dalam pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa LED bekerja berdasarkan prinsip semikonduktor dan rekombinasi elektron hole yang menghasilkan cahaya.
Semua keajaiban teknologi ini berawal dari pemahaman kita tentang perilaku elektron tingkat kuantum. Material semikonduktor juga sangat berperan dalam menentukan performa dan warna LED. Pemilihan dan rekayasa komposisi material seperti mencampur gallium, arsenik, fosfor, maupun nitrogen adalah bukti nyata betapa pentingnya ilmu fisika material dalam mengubah peradaban manusia ke arah yang lebih terang dan hemat energi. Yang penjelasan dari kelompok kami, terima kasih menonton, semoga video ini bermanfaat.